Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titik Bujurahani dari kelas 1A Pendidikan Ekonomi NPM 20187203001. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep-konsep dasar ilmu pengetahuan sosial. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari konsep. Konsep adalah suatu abstraksi mengenai suatu kelompok benda atau stimulasi yang mempunyai karakteristik yang sama. Hasil dari abstraksi tersebut dinamakan dengan konsep. Sedangkan yang membedakan antara tingkat abstraksi suatu konsep satu dengan konsep yang lainnya adalah karakteristik utama konsep tersebut. Suatu konsep pasti mempunyai atribut dengan jumlah yang tidak selalu sama dan tidak perlu sama. Di sini ada 3 jenis konsep berdasarkan cara penggabungannya. Yang pertama yaitu konjungtif konsep, yang kedua dianjungtif konsep, dan yang ketiga adalah relasional konsep. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep-konsep dasar ilmu pengetahuan sosial. Apa itu ilmu pengetahuan sosial? Ilmu pengetahuan sosial adalah pendekatan pengajaran ilmu sosial, ilmu politik, antropologi, dan sosiologi. Melalui petunjuk-petunjuk konsep dasar ilmu pengetahuan sosial yang mengenai manusia dan masyarakat, maka kita memiliki acuan dalam pelaksanaan kurikulum ilmu pengetahuan sosial dalam proses belajar dan mengajar. Seorang guru jika menganut konsep-konsep dasar ilmu pengetahuan sosial juga akan mendapatkan beberapa manfaat. Yang pertama, dalam menganut konsep-konsep dasar ilmu pengetahuan sosial, maka seorang guru akan tertujunya proses belajar mengajar yang telah ditetapkan atau direncanakan sebelumnya. Yang kedua, dengan mengacu pada konsep-konsep dasar ilmu pengetahuan sosial, maka seorang anak akan memahami pengalaman dan informasi yang terbaru dengan mudah dan lebih mudah dipahami. Seorang guru juga perlu memperhatikan kriteria dari konsep-konsep dasar ilmu pengetahuan sosial. Yang pertama, kriterianya adalah relevan atau sesuai dengan anak. Yang kedua adalah dapat menjelaskan tentang aktivitas manusia, tingkah laku manusia, dan kehidupan manusia. Yang ketiga adalah dapat menjelaskan tentang lingkungan sekitarnya. Di sini ada 12 jenis konsep-konsep dasar ilmu pengetahuan sosial. Guru dapat memilih, bahkan bisa menambahinya dengan sendiri. Yang pertama, jenis konsepnya adalah interaksi kerjasama. Manusia harus bisa berinteraksi, berhubungan, dan bergaul dengan lingkungan sekitar. Interaksi ini berkembang karena semakin luasnya pergaulan di masyarakat. Yang kedua yaitu ada saling ketergantungan. Maksudnya di sini adalah manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, karena manusia adalah makhluk sosial yang pasti membutuhkan bantuan orang lain. Yang ketiga adalah kesinambungan dan perubahan. Kesinambungan terjadi dari waktu ke waktu, seperti adat istiadat atau tradisi masyarakat. Pasti dari waktu ke waktu mengalami perubahan. Yang keempat adalah keragaman atau persamaan atau perbedaan. Semakin beragamnya masyarakat, maka keanekaragamannya semakin luas dan juga mempunyai persamaan meskipun mereka mempunyai perbedaan adat istiadat. Yang kelima yaitu konflik. Konflik ini terjadi biasanya antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok. Yang keenam ada evolusi. Evolusi tersebut adalah perubahan yang sangat lama dan dalam jangka waktu yang sangat lama. Yang ketujuh adalah pola. Pola adalah suatu corak atau model yang sama yang ditiru atau terulang. Yang kedelapan adalah tempat atau lokasi. Tiap benda mati, makhluk hidup yang bisa bergerak maupun tidak bisa bergerak, pasti membutuhkan ruang.
Yang kesembilan adalah kekuasaan atau wewenang, yaitu kemampuan membuat orang-orang menggerakkan orang lain sesuai yang diinginkannya atau dikehendakinya. Yang ke-10 adalah nilai. Nilai adalah suatu kegiatan baik yang harus dicapai atau diraih oleh seseorang. Yang ke-11 adalah sebab akibat. Segala sesuatu yang dilakukan pasti menimbulkan sebab akibatnya tersendiri. Yang ke-12 atau yang terakhir adalah keadilan, yaitu keadaan tercapai. Maka seseorang jika tercapai maka akan merasa senang karena haknya terpenuhi. Dari kesimpulan saya tersebut, jika seorang guru menganut konsep-konsep dasar ilmu pengetahuan sosial, maka proses belajar mengajar akan berjalan dengan lancar dan mudah. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.